guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penggemar film produksi A24? Persiapkan otak dan imajinasi kalian untuk menonton film yang satu ini. Karena kali ini, Sakahayang akan membahas film horor psikologis berjudul The Lighthouse 2019 yang diperankan oleh si vampir ganteng Edward Cullen yang juga pernah menjadi sosok Batman, yaitu Robert Pattinson, di mana ia akan beradu akting dengan The King of Meme yang pernah berperan menjadi Green Goblin, yaitu William Dafoe. Dan katanya film horor ini memiliki nuansa kelam yang mampu membuat penontonnya merasa tidak nyaman. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada kelamaan mending kita langsung saja ke pembahasannya. Namun sebelum kalian menontonnya, gua mau kasih tahu di mana film ini memiliki nuansa hitam putih dan dengan rasio TV tabung jadul. Selamat menonton dan jangan lupa subrek. Film ini diawali dengan kisah pada tahun 1890, di mana dua orang petugas sedang melakukan perjalanan untuk menuju salah satu pulau terpencil di lautan Inggris. Setelah kapal pergi, Winslow dan Thomas akan bertugas menggantikan petugas sebelumnya untuk menjaga dan mengurus mercusuar di pulau ini selama 1 bulan penuh. Sesampainya di kamar, Winslow yang akan beristirahat tiba-tiba menemukan sesuatu dari dalam kasur yang bolong. Dan setelah dicek, rupanya ia menemukan sebuah patung Putri Duyung. Dirasa antik, Winslow pun berniat untuk menyimpannya. Singkat waktu, karena Winslow merupakan seorang bawahan, ia pun ditugaskan untuk mengerjakan segala sesuatunya sendirian saja. Hingga di malam harinya, Kapten Thomas mengajak Winslow untuk makan malam. Tak lupa, ia pun menyiapkan sebotol arak cap Kapten Popeye untuk oleng bareng. Akan tetapi, Winslow yang tak suka mabok langsung menolak, di mana ia memilih untuk minum air putih saja. Sontak Thomas pun tertawa puas. Ia pun meminta Winslow untuk mengecek tangki penyimpanan air terlebih dulu, karena toren di tempat ini sudah sangat tua dan rawan terkena limbah. Tak cuma itu, Thomas kembali mengingatkan Winslow akan semua tugas yang harus ia lakukan sebagai seorang bawahan. Sementara Thomas yang merupakan seorang atasan hanya akan bertugas untuk mengawasi lampu mercusuar tetap menyala. Lantas apa boleh buat, Winslow yang sadar diri hanya bisa menuruti perintah Thomas. Bisa kita lihat ketika Winslow bekerja keras, Thomas hanya bisa kobam sambil menatap lampu mercusuar. Di saat itu pula, Winslow pun heran dengan apa yang dilakukan oleh Thomas di atas mercusuar. Di tengah rasa bete, Winslow memutuskan untuk berjalan-jalan ke tepi pantai. Namun setibanya di tepi pantai, keanehan pun mulai Winslow alami di pulau ini. Apakah yang semalam Winslow alami hanyalah mimpi? Saat Winslow terbangun, Thomas langsung memerintahkannya untuk segera bekerja, sementara Thomas malah lanjut rebahan. Singkat waktu, Winslow mengawali tugasnya dengan membawa obat penjernih air untuk ia taburkan ke dalam toren. Dan bisa kita lihat, karena sumber air tawar yang langka, mereka pun harus meminum air kotor yang dijernihkan menggunakan obat.
Di tengah rasa lelah, Winslow pun kesal saat melihat burung camar yang seakan-akan meledeknya. Setelah melempar burung tersebut, di saat itu pula ia pun heran saat melihat Thomas yang terus memperhatikannya dari atas mercusuar. Beberapa saat kemudian, Winslow pun kesal saat melihat katrol mercusuar yang rusak. Dan mau tak mau, ia pun harus membawa sederem bahan bakar ke atas puncak mercusuar menggunakan tangga. Di tengah rasa lelah, Winslow pun penasaran dengan apa yang ada di dalam mercusuar. Akan tetapi, Thomas yang datang melarangnya untuk naik karena orang yang boleh masuk ke ruangan tersebut hanya dirinya sendiri. Melihat Winslow yang ngos-ngosan, Thomas pun memberikan tangki kecil dan menyuruhnya untuk menurunkan tangki minyak itu ke tempat semula. Bukannya dari tadi, Winslow pun hanya bisa melongo dengan kelakuan Thomas yang seolah ingin mengerjainya. Saat makan malam, Winslow yang muak langsung menanyakan orang yang sebelumnya menjadi asisten Thomas. Lantas Thomas berkata, jika asisten sebelumnya telah meninggoy akibat mengalami gelok kronis setelah bekerja menjaga mercusuar, di mana sebelumnya si asistennya ini suka ngelantur gak jelas dengan mengatakan jika ia pernah melihat putri duyung, siren, bahkan kraken di tengah lautan. Tak cuman itu, asistennya yang dulu sangat terobsesi pada lampu mercusuar. Mendengar hal itu, Winslow merasa jika omongan Thomas hanya ngadi-ngadi saja. Kemudian Thomas yang sebelumnya melihat Winslow melempar burung camar memperingatkannya untuk jangan sekali-kali mengganggu burung tersebut, karena Thomas yang merupakan mantan pelaut yakin siapapun yang menghabisi burung tersebut maka akan mendapat kesialan yang tak berujung. Tapi di saat itu pula Winslow berkata jika itu semua hanyalah mitos belaka. Sontak Thomas yang kesal menegaskan Winslow untuk mempercayai perkataannya. Hingga di tengah percekcokan, Thomas meminta Winslow untuk membuatkannya kopi. Di tengah keheranan, Winslow yang tak bisa tidur memutuskan untuk keluar mencari angin. Sontak Winslow pun merasa aneh saat melihat Thomas yang berdiri di depan lampu dengan keadaan tanpa skin. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Thomas? Singkat cerita, Winslow pun semakin muak dengan segala pekerjaannya yang harus ia kerjakan sendirian. Di keesokan harinya, Winslow diminta untuk mengecat mercusuar. Lantas dengan hanya bermodalkan tali, Winslow pun berusaha untuk melakukannya. Sungguh naas, Winslow pun harus terjatuh karena Thomas tidak memegangi tali dengan benar. Singkat waktu, bukannya ditolong, Winslow pun harus siuman dengan sendirinya. Di saat itu pula, ia pun kesal dengan burung camar yang seakan-akan dendam pada dirinya. Sementara itu, Thomas malah sedang sibuk mencatat sesuatu di buku laporan yang ia kunci dalam sebuah bupet. Di saat itu pula, Winslow pun semakin kesal dengan kelakuan atasannya ini. Saat makan malam, Thomas menanyakan profesi Winslow sebelum bekerja di tempat ini. Lantas Winslow berkata jika sebelumnya ia bekerja sebagai tukang kayu di hutan Kanada. Namun saat ini, ia bertekad sebagai penjaga mercusuar agar bisa mendapat gaji yang lebih banyak dan bisa membangun rumah impiannya di kota. Mendengar hal itu, Thomas pun terkesan dengan tekad yang Winslow miliki. Hingga sesaat kemudian, Winslow kembali menanyakan alasan Thomas yang menganggap sakral burung camar. Lantas Thomas menjelaskan jika menurut kepercayaan para pelaut, arwah-arwah yang mati di lautan akan merasuk ke dalam burung camar, di mana mereka sering menjadi pertanda baik bagi para pelaut yang tersesat, di mana burung camar bisa menunjukkan bahwa daratan sudah dekat. Di keesokan harinya, Winslow mengawali aktivitasnya dengan bersih-bersih. Sementara itu, setelah menulis catatan, seperti biasa Thomas hanya bertugas untuk menjaga mercusuar.
Beberapa saat kemudian, Winslow yang tiba di mercusuar merasa penasaran dengan apa yang dilakukan Thomas dalam mercusuar. Oh my god! Sontak Winslow pun syok parah saat melihat Thomas sedang ngaduk dengan sosok bertentakel. Kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Di keesokan harinya, Winslow yang akan minum tiba-tiba heran dengan air yang kotor. Dirasa ada sesuatu, ia pun langsung keluar dan mengecek tangki air. Sungguh suwe, Winslow pun kesal saat melihat bangkai burung camar yang sudah membusuk dalam toren. Kekesalan pun semakin menjadi saat ia dihampiri burung camar yang seolah meledeknya. Apakah kutukan itu benar? Setelah Winslow menghabisi burung camar, tiba-tiba saja arah angin berubah secara drastis. Singkat waktu, Winslow dihampiri Thomas yang mengatakan jika saat ini angin berubah secara drastis dari arah utara, dan itu menandakan sebentar lagi akan terjadi badai besar. Namun saat Thomas ngebacot, Winslow yang syok hanya bisa melongo saat disuruh oleh Thomas untuk mengamankan semua perbekalan dan juga persiapan untuk menghadapi badai. Rupanya, Winslow mulai kepikiran dengan kutukan burung camar yang telah ia habisi tadi siang. Di malam harinya, Thomas mengajak Winslow untuk mabok sekaligus merayakan keberhasilannya yang bertugas di tempat ini selama sebulan penuh. Karena besok, jemputan akan tiba dan tugas mereka di tempat ini sudah selesai. Lantas, Winslow pun menerimanya sebagai tanda perpisahan. Di keesokan harinya, Winslow yang masih kobam langsung membereskan kabin sebelum Thomas terbangun. Tak lupa, ia pun harus membuang dan air kencing si Thomas. Daeta si Gofroy! Udah tahu lagi badai, Winslow malah melemparkan hingga berbalik ke wajahnya sendiri. Dengan wajah yang dipenuhi Winslow pun melanjutkan tugasnya sambil menunggu jemputan datang. Hingga beberapa saat kemudian, Winslow yang akan pulang seketika heran saat ia melihat sesuatu terdampar di bebatuan. My God, betapa melongonya Winslow saat ia menemukan seorang gadis cantik terselimuti rumput laut. My God, lagi! Rupanya, sosok yang ia temukan merupakan sosok siren duyung yang terdampar terbawa badai. Saat Winslow ketakutan, Thomas yang heran memintanya untuk segera bersiap karena jemputan sebentar lagi akan datang. Sungguh malang, akibat badai yang terjadi, kepulangan mereka pun harus tertunda. Di malam harinya, Thomas memberitahu jika seluruh persediaan makanan telah hancur tersapu badai. Setibanya di kabin, Thomas berkata jika saat ini mereka harus menggunakan persediaan darurat yang dikubur di sebelah mercusuar. Apalagi ia takut jika badai ini akan berlangsung sangat lama. Dan itu berarti jemputan tidak akan datang dalam waktu dekat. Setelah menceritakan hal tersebut, Thomas mengajak Winslow untuk menggali persediaan. Daeta si Gofroy! Dikira makanan, rupanya kotak tersebut hanya berisikan segambreng arak.
kembalinya ke kabin, mereka yang kelaparan berusaha mengganjal perut dengan hanya menenggak arak. Hingga di tengah rasa oleng, Winslow pun mengutarakan kekesalannya selama bekerja di bawah perintah Thomas, di mana ia harus mengerjakan semuanya sendirian, sementara Thomas hanya enak-enakan di atas mercusuar seperti seorang dewa mempekerjakan babu. Hingga dari kejadian itu mereka pun terlibat adu bacot. No! Di tengah percekcokan, tiba-tiba saja Thomas menyumpahi Winslow dengan berdoa pada dewa laut, di mana ia ingin Winslow menderita sampai mati di pulau ini. Let Neptune strike crown in cockle shells, his fell befinned arm bursting ye. Dirasa ngeri, Winslow yang oleng langsung meminta maaf pada Thomas. Di keesokan harinya, Winslow yang merasa penasaran berniat untuk menyelinap mencari kunci ruangan mercusuar. Saat kunci ditemukan, Winslow yang muak dengan Thomas berniat untuk menghabisinya. Saat Thomas terbangun, Winslow yang panik beralasan jika ia hanya ingin memastikan keadaan Thomas. Lantas, Thomas meminta Winslow untuk bekerja sampai jemputan datang. Kalau tidak, bayarannya akan dipotong. Dan kini, Winslow mulai gelo dengan segala tekanan yang terjadi dalam hidupnya. Singkat waktu karena badai tak kunjung berhenti, Winslow pun berusaha mengecek jebakan kepiting untuk setidaknya mendapat makanan. Oh my god, betapa syoknya Winslow saat ia menemukan kepala manusia dalam perangkap kepiting. Kira-kira kepala siapakah itu? Singkat waktu, Winslow yang menyadari ada yang tak beres dengan Thomas berniat untuk kabur menggunakan perahu. Namun di saat itu pula, Thomas pun datang dan langsung menghancurkan perahu yang akan digunakan Winslow. Saat Winslow terpojok, ia pun bertanya kenapa Thomas menghabisi mantan asistennya. Mendengar hal itu, Thomas pun heran dengan apa yang dikatakan Winslow. Ia pun menganggap jika Winslow sudah gelo. Entah siapa yang benar, Thomas hanya berusaha menghentikan tindakan gila Winslow yang ingin menaiki perahu di tengah badai ekstrim. Mendengar hal itu, Winslow yang tak bisa memastikan mana halu dan kenyataan hanya bisa melongo. Di saat itu pula, Thomas berusaha membujuk Winslow untuk tenang karena memang terjebak di tempat seperti ini bisa membuat seseorang berhalusinasi. Hingga setelah Winslow cukup tenang, ia pun mengajak Thomas untuk mabok lagi. Akan tetapi, Thomas berkata jika kita sudah kehabisan stok arak setelah badai tak kunjung berhenti selama berminggu-minggu. Menurut kalian, apakah yang dilihat Winslow itu nyata atau halu? Singkat waktu karena sakau mabok, mereka pun membuat arak oplosan dengan menggunakan bahan bakar dicampur madu. Nu bener ya telur? Di tengah edannya mabok oplosan, badai di laut terlihat semakin ekstrim. Bagaikan terkena ajab, mereka yang sedang mabok tiba-tiba diterjang ombak dahsyat. Di keesokan harinya, mereka yang masih selamat terlihat oleng sambil merasakan kobam ekstrim sisa mabok semalam. Sementara itu, secara kebetulan Winslow menemukan buku catatan milik Thomas dan setelah dicek, ia pun kesal dengan semua catatan yang dibuat oleh Thomas. Sesaat kemudian, Thomas yang sedang udud langsung heran saat melihat tangan Winslow yang berdarah. Lantas,
Winslow berkata jika dirinya sudah muak dengan kelicikan Thomas, di mana dalam buku catatan yang ia temukan, Thomas malah menuliskan jika Winslow dianggap tidak becus dalam mengerjakan tugas. Bahkan Thomas malah ingin mengambil setengah dari gajinya. Dirasa sudah ketahuan, Thomas berkata jika memang Winslow sangat payah dalam bekerja, dari mulai toren air yang kemasukan bangkai burung sampai stok makanan yang raib akibat tidak dipindahkan dari gudang. Tak cuman itu, Thomas menganggap jika semua kesialan ini berawal dari Winslow yang telah menghabisi seekor burung camar. Now look at you. What you gonna do? Will you do what you wished you'd done? A dog! My God, lagi-lagi sekilas ia melihat Thomas berubah menjadi makhluk bertentakel. Namun Winslow yang sudah tidak peduli lagi halu atau kenyataan, berniat untuk menghabisi Thomas sekarang juga. What? Good boy. Sungguh ngeri. Winslow yang muak berniat mengubur Thomas hidup-hidup. Di saat itu pula, Thomas yang sekarat hanya bisa berkata jika apa yang Winslow lakukan hanya akan membuatnya menyesal di kemudian hari. And hot Promethean plunder and casting them down. Yet in it, see, the fiddler's being sent as the sheep will be punished. Dirasa Thomas sudah mati, Winslow bergegas membawa kunci mercusuar. Rupanya ia yang masih penasaran berniat untuk mengecek apa yang disembunyikan Thomas di atas mercusuar. My God! Winslow pun akhirnya menghabisi Thomas dengan menggaplok tangkuraknya sampai bucat. Kemudian ia pun bergegas pergi mengecek mercusuar. Entah apa yang Winslow lihat, ia hanya berteriak-teriak seperti orang gelo, lalu terjatuh sampai ke dasar mercusuar. Singkat cerita, setelah Winslow melihat isi mercusuar, ia yang tinggal sendiri di pulau tersebut menjadi semakin gelo, apalagi dengan tidak adanya stok makanan dan juga badai yang belum mereda, hingga membuat jemputan tak kunjung datang. Lantas, bagaimanakah nasib Winslow? Sungguh tragis, Winslow yang sekarat harus menjadi makanan burung camar di pulau tersebut. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana film yang absurd dan mengerikan, bukan? Gua hanya akan jelasin intinya saja. Kapten Thomas memang orangnya sangat licik dan mau enak sendiri. Ia pun tidak segan mempekerjakan bawahannya secara tidak manusiawi. Parahnya lagi, si Thomas masih ngakal dengan ingin mengambil sebagian gaji dari asistennya dengan cara membuat laporan palsu. Dari hal itu, perkara si Thomas menghabisi asisten sebelumnya, itu bisa juga cuman halusinasi si Winslow. Sementara Winslow, si pekerja keras yang ingin berubah hidup, malah harus mendapat tekanan mental hingga mengalami halusinasi mengerikan di pulau tersebut. Di mana halusinasinya semakin menjadi saat Winslow melihat sosok siren atau duyung di pulau tersebut. Ditambah lagi, rasa
penasarannya dengan mercusuar membuatnya semakin edan, di mana ia merasa Thomas menyembunyikan sesuatu yang sangat penting. Namun menurut gua, di mercusuar itu tidak ada apapun selain lampu semata. Hingga dari kejadian itu, Winslow pun semakin gelo karena ia telah menghabisi Thomas untuk sesuatu yang nihil. Alhasil, Winslow yang masih terjebak di pulau akhirnya mati dan menjadi makanan burung camar. IMDb untuk film ini adalah 7,4 dan menurut Sekayang cocok saja dengan nilai segitu. Mungkin segini saja review dan pembahasan film The Lighthouse 2019. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.